Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Selviana dengan NIM 23214009194. Saya dari Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo akan mempresentasikan mengenai studi kasus proses pembuatan pengelolaan materi perkuliahan dengan rich picture. Makul komputasi paralel dan terdistribusi oleh dosen pengampu Bu Anis Yusrotun Nadiro, Eskom MMT. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang proses pengelolaan materi perkuliahan di sebuah program studi. Proses ini menjelaskan bagaimana sebuah materi perkuliahan mulai direncanakan, disusun, direvisi, hingga akhirnya digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam analisis ini, yaitu menggunakan pendekatan narasi read picture untuk menggambarkan alur kerja, peran setiap aktor yang terlibat, serta interaksi antar pihak dalam proses pengelolaan materi perkuliahan tersebut. Nah, dengan read picture ini, kita dapat melihat secara nyata atau secara lebih visual sehingga hubungan antar aktor, alur informasi, dan dokumen yang dihasilkan menjadi lebih jelas dan juga mudah dipahami. Nah, di slide kedua ini ada narasi rich picture. Narasi rich picture ini saya dapatkan dari gambar rich picture yang ada di slide keempat. Yang mana sebelum kita menjelaskan narasi rich picture ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih rich picture itu. Nah, rich picture ini adalah alat bantu visual dalam soft system metodologi atau SSM. Nah, dalam gambar ini, di slide 4 ini, tujuannya yaitu menggambarkan aktor yang terlibat, alur proses, masalah interaksi, dan juga dokumen yang dihasilkan. Itu. Nah, narasi repicture yaitu proses pengolahan materi perkuliahan. Terlebih dahulu itu dimulai dari ketua program studi, yang mana ketua program studi tersebut menentukan kebutuhan mata kuliah, baik mata kuliah baru maupun mata kuliah lama yang perlu direvisi. Nah, ketua program studi ini akan merevisi mata kuliah lama maupun mata kuliah baru nantinya. Nah, setelah itu, ketua program studi ini menugaskan seorang dosen untuk membuat materi pembelajaran. Entah materi tersebut didapatkan dari pustaka, website, maupun industri lainnya yang masih relevan. Nah, materi penyusunan materi tersebut disusun untuk dokumen materi perkuliahan seperti silabus, RPS, modul, dan juga bahan ajar lainnya. Nah, setelah materi ini disusun, maka dosen pembuat materi ini akan mengajukannya lagi kepada ketua program studi untuk dikaji ulang. Entah itu ketua program studi menyetujuinya maupun menyuruhnya untuk merevisi lagi. Nah, setelah dosen ketua program studi ini menyetujui materi yang telah dosen pembuat materi ini lakukan, maka materi yang disetujui ditetapkan sebagai dokumen resmi yang digunakan oleh dosen pengajar untuk proses pembelajaran di kelas, dan mahasiswa pun akan mengakses serta mempelajari materi tersebut sebagai bagian dari kegiatan akademik. Nah, setelah itu juga proses ini juga melibatkan pendataan informasi penting terkait mata kuliah seperti jumlah SKS yang meliputi SKS tatap muka, praktikum, praktek lapangan, serta status mata kuliah apakah yang masih aktif atau yang sudah dihapus. Mengingat nih semua
tidak semua mata kuliah ini ditawarkan setiap semesternya. Nah, kita akan ke slide 4 yang mana menggambarkan dari narasi yang sudah saya baca tadi. Yang mana yang pertama itu ada ketua program studi. Yang mana ketua program studi ini akan merevisi baik itu mata kuliah baru nantinya atau mata kuliah lama. Setelah itu, ketua program studi ini menyuruh dosen pembuat materi untuk membuat materi tersebut. Dosen pembuat materi ini akan mempersiapkan bahan yang mendukung seperti mencarinya di bahan website, pustaka, dan juga sumber-sumber manapun yang masih relevan. Nah, setelah menyiapkan materi, yaitu sudah menjadi dokumen materi perkuliahan, seperti silabus, RPS, modul, dan bahan ajar. Nah, setelah jadi nih dokumen materinya, maka akan resmi digunakan oleh dosen pengajar dan juga mahasiswa. Nah, lebih singkatnya lagi, Kaprodi ini menetapkan kebutuhan mata kuliah, apakah perlu mata kuliah baru atau mata kuliah lama yang perlu revisi seperti itu. Setelah itu, Kaprodi ini menugaskan dosen pembuat materi, lalu dosen pembuat materi ini mengumpulkan referensinya, baik itu dari pustaka, internet, industri, dan lain-lainnya. Setelah itu, dosen pembuat materi ini, materinya itu berupa silabus, RPS, modul, dan bahan ajar. Nah, setelah resmi materi ini diresmikan oleh ketua program studi, maka materi tersebut diserahkan atau bisa menjadi buku seorang dosen untuk mengajar di kelas dan juga mahasiswa bisa mengaksesnya. Nah, manfaat dari read picture ini yaitu kita dapat memahami bahwa proses pengelolaan materi perkuliahan itu melibatkan koordinasi antara kaprodi, dosen penyusun, dosen pengajar, dan juga mahasiswa. Nah, proses read picture ini memastikan bahwasanya materi yang digunakan itu saat digunakan di kelas maupun secara daring itu mendukung capaian pembelajaran serta memiliki kualitas akademik yang baik. Di slide kelima, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.